teori akuntansi. Struktur teori akuntansi ini memiliki beberapa elemen-elemen. Yang pertama yaitu ada tujuan laporan keuangan, kedua ada postulat akuntansi, ketiga ada konsep teoritis akuntansi, yang keempat ada prinsip dasar akuntansi, dan yang terakhir ada standar akuntansi. Yang pertama ada tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan serta kinerja dan perubahan posisi keuangan pada suatu perusahaan. Selanjutnya ada postulat akuntansi. Postulat akuntansi ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada postulat entity atau postulat entitas. Kedua ada postulat going concern atau kelangsungan usaha. Lalu ada postulat unit of measure atau unit pengukuran. Yang terakhir ada postulat counting period atau postulat periode akuntansi. Beberapa konsep-konsep teoritis dalam akuntansi. Yang pertama, teori kepemilikan. Teori ini menganggap perusahaan sebagai perpanjangan dari pemiliknya dengan fokus pada pengukuran kekayaan pemilik. Yang kedua, teori entitas. Teori entitas memandang perusahaan sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya dengan tujuan menyediakan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, teori dana. Keempat, perusahaan. Kelima, ekuitas residual. Dan keenam, teori komandan. Ada juga beberapa prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, prinsip historical cost principle yang menyatakan bahwa aset dan kewajiban harus dicatat berdasarkan nilai tukar atau biaya historis pada saat transaksi terjadi. Yang kedua, prinsip revenue. Pendapatan harus diakui pada periode di mana barang atau jasa dihasilkan dan diserahkan, tidak peduli kapan pembayaran diterima. Ketiga, ada prinsip penandingan. Empat, objektivitas. Kelima, konsistensi. Keenam, materialitas. Ketujuh, pengukuhan penuh. Konservatif. Dan terakhir, keberagaman. Standar akuntansi keuangan Indonesia memberikan dua asumsi dasar yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada dasar akural, yang artinya bahwa dalam menyusun laporan keuangan, pengakuan transaksi didasarkan pada kejadian atau peristiwa, bukan didasarkan pada transaksi kas. Yang kedua itu ada kelangsungan usaha, yang dimana laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi bahwa entiti yang dimaksud akan terus melanjutkan usahanya. Dalam asumsi dasarnya tidak ada maksud untuk melakukan likuidasi. Nomor 4 menurut APB, yang terbagi menjadi dua bagian juga. Yang pertama itu the cost principle atau disebut juga dengan acquisition cost atau historical cost, adalah dasar penilaian yang tepat untuk mencatat perolehan barang jasa, biaya, harga pokok, dan ekuitas. Yang berikutnya itu the revenue principle. Prinsip ini menjelaskan sifat dan komponen pengukuran dan pengakuan revenue. Kesimpulan dari materi ini adalah struktur teori akuntansi yaitu kerangka yang menentukan bagaimana tugas dan tanggung jawab dalam bidang akuntansi yang diorganisasikan. Dengan struktur yang jelas, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, koordinasi, dan akuntabilitas dalam proses akuntansi mereka. Sekian pembahasan materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf.